Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 manajemen akan menganalisis cara perusahaan PT Sido Muncul bangkit dari kebangkrutan. Adapun pemaparan materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Durisa Delas Agustin, dan rekan-rekan saya, yaitu Dea Handayani, Levina Herviani, Yunika, dan Yunita Dena Ulpah. Selamat menyaksikan. PT Sido muncul, bermula dari industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Karena banyaknya permintaan pelanggan untuk memproduksi jamu dalam kemasan yang lebih praktis, maka mendorong beliau untuk memproduksi jamu dalam kemasan serbuk. Pada tahun 1951, didirikanlah perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud. Dengan produk pertama dan andalannya yaitu jamu tolak angin, produk jamu buatan Ibu Rahmat telah mendapatkan tempat di hati masyarakat dan permintaannya selalu meningkat. Saat ini, PT Sido Muncul adalah pabrik jamu berstandar farmasi karena telah menerima 2 sertifikat yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). PT Sido Muncul selalu bertekad untuk mengembangkan usaha di bidang jamu yang benar dan baik. Tekad ini membuat perusahaan menjadi lebih berkonsentrasi dan inovatif. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 2004, perusahaan Sido Muncul hampir mengalami kebangkrutan karena memiliki banyak hutang. Irwan Hidayat yang pada saat itu menjabat sebagai presiden direktur pun memutar otak untuk mencari tahu bagaimana cara jalan keluar dari permasalahan tersebut. Pada tahun 2004, perusahaan tersebut terlilit utang sebesar 160 miliar dan jumlahnya terus bertambah, sedangkan dana yang dimiliki perusahaan pada saat itu hanya 10 miliar. Akhirnya, demi mempertahankan perusahaan, pada tahun 2005 Irwan Hidayat berhasil mencetuskan ide brilian, yaitu ia membuat sebuah iklan dengan bintang iklannya adalah Anna Maria, yang merupakan istri dari aktor Roy Marten, di mana pada saat itu Roy Marten sedang banyak diperbincangkan karena ditangkap oleh polisi. Tak disangka berkat idenya tersebut, perusahaan Sido Muncul berhasil mendapatkan keuntungan 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Selain menggunakan media iklan, PT Sido Muncul juga menggunakan strategi penjualan atau sales promotion. Sales promotion ini digunakan untuk menjaring konsumen dengan waktu dekat dan mengenalkan produk dari PT Sido Muncul. Strategi promosi penjualan ini juga mengemas dalam satu produk jamu Sido Muncul dengan permen tolak angin. Keuntungannya ini meningkatkan penjualan dan juga mengenalkan kepada yang lain bahwa PT Sido Muncul mengeluarkan suatu produk baru. Irwan yang bekerja sejak tahun 1970 mulai merasa tidak ada yang dapat ia hasilkan dan tidak ada kemajuan apa-apa. Akhirnya, pada tahun 1988, ia mulai menyadari ketidakberhasilannya ini disebabkan oleh ketidakpercayaan orang-orang terhadap Sido Muncul. Maka, sejak tahun 1988, ia mulai membuat strategi baru. Bagaimana cara supaya orang-orang percaya terhadap Sido Muncul? Dengan strategi baru yang ia cetuskan, ia mulai melakukan penelitian terhadap pabrik dan produk Sido Muncul. Menurutnya, suatu pabrik harus bagus dan produknya pun harus bagus. Dan juga tidak lupa untuk dikomunikasikan ke orang-orang agar mereka tahu dan mengerti. Setelah usahanya selama kurang lebih 27 tahun, dan ia baru mendapatkan buahnya. Irwan mengatakan bahwa orang itu bisa sukses kalau dipercaya oleh orang lain. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT Sido Muncul ini dalam menghadapi kebangkrutannya tidak melakukan akuisisi ataupun merger. Tetapi PT Sido Muncul ini bangkit sendiri dengan menggunakan media iklan yang menarik, menggunakan strategi penjualan yang bagus, dan juga melakukan penelitian kepada pabrik dan produk sehingga menciptakan kepercayaan kepada konsumen
hingga saat ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.